Sudah, Bu. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan sumber daya alam. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan dipimpin, Zain. Zain mana? Baik teman-teman, untuk kita belajar hari ini terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu kita yang dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan sebentar, belum saya share. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan setelah berdoa, saya tanya dulu ya kehadirannya, sudah hadir semua? Ketua kelas sudah di absen tadi teman-temannya? Sudah, Bu. Hadir semua ya. Hadir Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kalian menyimak video ini dulu. Ya, dari video yang kalian lihat tadi adalah tentang motivasi kita bahwa kita harus saling bekerja sama dalam tim, dan kita akan pelajari hari ini bahwa kita nanti akan melakukan kelompok yang akan terbagi menjadi 2 nanti ya. Sebelum kita memulai pelajaran, ada yang masih ingat nggak dengan materi minggu lalu? Coba. Bu, tentang sumber daya alam. Nah, ya benar. Ada lagi? Ayo, Bu. Oke, Pramita. Tentang jenis-jenis sumber daya alam juga, Bu. Ya, bagus. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang sumber daya alam dan jenis-jenisnya. Lalu ada yang masih ingat nggak dengan yang dimaksud sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Ada yang masih ingat? Zulfa, Unsur-unsur lingkungan alam, Bu. Oke, unsur-unsur lingkungan alam. Oke, ada lagi? Sumber daya, Bu, yang terhambat di dalam bumi, air. Terdapat. Yang terdapat di dalam bumi. Oke. Lalu ada yang masih ingat nggak jenis-jenisnya sumber daya alam itu apa aja? Masih, Bu. Ya. Yang pertama sumber daya alam materi, ada sumber daya alam energi, Bu. Ya, bagus. Jadi kalian artinya sudah belajar ya semalam. Oke, Iya dong, jadi Bu. sudah siap ya memulai pelajaran hari ini. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap. Untuk pelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang pertama, nanti kita akan menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, kita akan menganalisis pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Adapun untuk rencana kegiatan hari ini, nanti kita akan berdiskusi kelompok dengan tugasnya mencari informasi mengenai kerusakan lingkungan. Sudah ada link artikelnya, nanti Ibu bagikan kepada
kalian di grup WA atau nanti di sini juga bisa. Kemudian kalian melakukan diskusi kelompok yang akan dipresentasikan. Kemudian kita akan menyimpulkan bersama-sama dan yang terakhir kita nanti akan ada evaluasi. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin kalian menyimak video berikut. Perhatikan ya. Bu. Hari apa mengajar kalian? Hari apa mengajar kan? Oke, dari video tersebut ada yang bisa memberi pendapat mengenai video ini? Ya Bu, Ya, Putra, silahkan. mengenai kerusakan lingkungan karena tambang Bu. Oh, oke. Ada lagi mungkin? Ya, Bu, Oh ya, silahkan. eksploitasi yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ah, iya benar. Jadi ini ada eksploitasi tambang yang kemudian mengakibatkan kerusakan lingkungan. Berikutnya saya ingin kalian menyimak gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya? Saya Bu, Ya, silahkan. Zulfa. untuk beberapa kerusakan lingkungan akibat penambangan sepertinya ya. Nah, ya, ada lagi? Itu longsor, Bu. Longsor sama ikan yang mati sama sungai tercemar. Iya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari akibat dari kerusakan lingkungan, bisa diakibatkan oleh penambangan liar dan lain sebagainya. Oke. Jadi untuk menunjang informasi terkait kelompok nanti, Ibu sampaikan dulu sedikit tentang pemanfaatan sumber daya alam. Mungkin ada yang bisa membaca ini? Siapa? Fajriani, coba dibaca ini tentang apa? Jadi yang dimaksud pembangunan berkelanjutan apa? Itu Bu, upaya sadar dan terencana sehingga memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi. Nah, yaitu jadi adalah bentuk dari pembangunan berkelanjutan. Kemudian beberapa prinsip utama pembangunan berkelanjutan itu ada 5. Yang pertama, prinsip keadilan antar generasi. Yang kedua, prinsip keadilan dalam satu generasi. Yang ketiga, prinsip pencegahan diri. Dan yang keempat, prinsip perlindungan keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir apa? Prinsip Internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif. intensif. Ya, itu. Adapun strategi nasional dalam pembangunan berkelanjutan agenda abad 21 Indonesia, yang pertama difokuskan pada pelayanan masyarakat. Yang kedua pada pengelolaan limbah. Yang ketiga pada pengelolaan sumber daya alam. Dan yang keempat adalah pengelolaan sumber daya tanah. Nah, adapun untuk pemanfaatan lingkungan pembangunan berkelanjutan, nanti dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama, coba sebutkan Zain, apa saja? Yang pertama, pelaksanaan kegiatan pertanian. Oke, yang kedua? Pencegahan, penurunan, dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan. Oke. Yang ketiga, pemanfaatan energi terbarukan seperti yang digambar itu kincir angin. Yang keempat, diversifikasi bahan bakar. Yang kelima, efisiensi dan konservasi energi. Yang keenam, pengelolaan sampah domestik, Bu. Oh iya, bagus sekali. Kemudian kita selanjutnya akan mengerjakan LKPD
bisa di-scan barcode-nya atau diklik link yang ada di bawahnya, atau sudah Ibu bagikan juga di linknya di grup WA kelas kalian ya. Jadi Oke, bisa Bu. dilihat. Jadi Oke, nanti Bu. Iya, Bu. sebelum itu Ibu bagi kelompoknya dulu ya. Kelompok yang pertama ada Ulan, Pramita, Zulfa, dan Zain. Kemudian yang kelompok B nanti ada Putra, ada Fitri, Fajri, dan Ninas, serta Eva. Jadi itu sudah mengelompokkan secara heterogen saya rasa. Ada yang keberatan mungkin dengan kelompokan tersebut? Saya rasa Tidak, tidak ada ya. Bu. Tidak, Bu. Oke, Tidak, silakan Bu. dikerjakan LKPD-nya yang nanti berisi seperti ini. Sudah ada tujuan dan aktivitas yang akan kalian kerjakan. Silahkan dimulai dari sekarang. Siap, Bu. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oke. Jadi berikutnya kita akan presentasi ya berarti. Iya, Bu. Atau ada kendala? Saya rasa tidak ada kendala ya. Semua Ada, aman? Bu. Oh, Ada, Bu. Ada Sa- apa, Ulan? Ini masih bingung, Bu. Di poin A itu kan kita disuruh membuat pertanyaan. Ya. Terus kenapa di poin C kami juga disuruh membuat pertanyaan lagi? Jadi bikin pertanyaan dulu ya, Bu. Iya, jadi langkah pertama nanti membuat pertanyaan dari artikel itu kalian buat pertanyaan 3. Kemudian yang di C itu kalian cari fokusnya, fokus yang pertanyaan yang ingin kalian selesaikan atau kelompok kalian ingin selesaikan. Jadi cari satu pertanyaan yang kalian paling anggap urgent untuk diselesaikan. Ada lagi mungkin? Atau sudah paham gimana, Ulan? Cari referensinya dari mana aja, Bu? Oke, referensinya nanti bisa didapat dari Google Scholar dan beberapa link yang saya bagikan di grup. Coba dilihat ya, tadi sudah saya bagikan. Oke, Baik, Bu. Bu. Oke. Oke, siap, Bu. Makasih, Bu, penjelasannya. Oke, kalau sudah siap bisa dipresentasikan untuk kelompok 1 ya, kelompok A. Bentar lagi, Iya, Bu. Oh, oke. Bentar, Bu. Masih dicari-cari dulu. Oke. 5 menit lagi ya. Sudah, Bu. Oh, udah, oke. Kelompok yang mana dulu yang siap, A atau B? Kelompok A, Bu. Kelompok Oke. B, Bu. A, Bu. B, Bu. A, Bu. Oke, saya tunjuk aja. Kelompok A silahkan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, baik. Saya akan mempresentasikan kelompok A terdiri dari saya, saya Premita, Zulfa, Zainuri, Eva, dan di sini akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu berdasarkan artikel buatlah identifikasi permasalahan utama dari wacana di atas dan rumuskan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan, minimal 3 pertanyaan. Nah, kami sudah membuat pertanyaannya, ada 3. Yang pertama, mengapa terjadi kerusakan parah di sekitar pegunungan? Yang kedua, bagaimana kondisi masyarakat sekitar pertambangan? Tadi pertambangan ya. Yang ketiga, bagaimana dampak pada lingkungan sekitar? Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya Premita. Silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dari soal A, apakah kemungkinan jawaban dari rumusan permasalahan yang telah kami buat. Yang pertama itu tadi karena perusahaan tersebut tidak memperhatikan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Terus kemudian yang kedua, masyarakat sekitar perekonomian terganggu dan kesehatan masyarakat juga terganggu. Terus yang ketiga, dampaknya bagi lingkungan adalah tanah, air, udara, bisa terjadi polusi. Kemudian silakan dilanjutkan oleh rekan saya Zulfa. Baik, saya akan melanjutkan berdasarkan rumusan masalah di atas, fokus masalah yang kalian ambil. Kelompok kami mengambil fokus masalah kondisi masyarakat di sekitar pertambangan. Nah, berdasarkan fokus permasalahan yang kalian
Itu Bu. Gimana Sudah. Zulfa? Ini anunya juga ya dipresentasikan ini alasannya dalam memilih solusi. Iya nanti. Oh nanti. Berarti Ya. saya cukup ya Bu. Itu saja ya. Ya. Iya. Sudah Bu. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Iya. Bu. Oke. Jadi berdasarkan permasalahan yang telah kami analisis, di atas kami menentukan solusi. Jadi solusi yang pertama ini dampaknya kepada masyarakat ya. Artinya kami memberikan di sini solusinya memberikan kompensasi baik itu berupa uang maupun sembako. Yang kedua, solusi kedua menjadikan warga atau masyarakat yang terimbas tersebut menjadi pegawai atau karyawan. Solusi yang ketiga, memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan sesuai dan minat bakatnya. Solusi yang keempat yaitu memberikan modal, artinya perusahaan tersebut memberikan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di bidang lain sesuai bakat dan minatnya. Kemudian selanjutnya ini solusi yang kami ambil tentunya insya Allah solusi yang paling tepat yang kami akan kemukakan yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan sesuai minat dan bakat. Hal ini karena itu dapat membantu perekonomian masyarakat tidak tergantung lagi pada sektor pertanian atau tidak tergantung lagi kepada kompensasi dan tidak tergantung pada modal yang ingin diajukan lagi. Artinya jika masyarakat tersebut mendapatkan pelatihan pekerjaan dari minat dan bakatnya, itu artinya akan menambah lagi tentang perekonomian masyarakat tersebut. Seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali. Sudah ya kelompok A sudah berarti. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B mungkin? Iya Bu, izin bertanya pada kelompok A Bu. Silahkan. Mengapa tidak memilih solusi memberikan suntikan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di bidang lain sesuai bakat dan minat? Bukankah hal itu juga dibutuhkan masyarakat? Silahkan ditanggapi kelompok A. Jadi alasan mengapa kelompok kami tidak memilih solusi untuk memberikan suntikan modal kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di bidang lain sesuai bakat dan minatnya, karena kami memilih benar atau dari masyarakat yang ada. Masyarakat bisa saja diberikan suntikan dana, tetapi apabila pemerintahnya tidak sasaran, maka dana yang diberikan akan sehingga yang paling tepat menurut kelompok kami adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat sekitar untuk memperoleh pekerjaan sesuai minat dan bakat terlebih dahulu. Terima kasih. Bagaimana? Oke, sudah tidak ada Bu? Tanggapan lagi? Sudah cukup? Cukup Bu. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok A. Ya, selanjutnya kelompok B silakan mempresentasikan hasil diskusinya dengan teman-temannya. Ya Bu. Yang masalah pertama kita disuruh membuat identifikasi dari wacana dengan 3 pertanyaan, yaitu 1, apa fenomena yang terjadi pada artikel di atas? Yang kedua, mengapa terjadi kerusakan parah di daerah tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mungkin bisa diteruskan sama teman saya, Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri. Baik. Saya akan melanjutkan, yaitu jawaban dari rumusan permasalahan. Yang pertama, kerusakan lingkungan akibat penambangan minyak di Bojonegoro
Yang kedua, hal itu terjadi akibat tidak ada izin AMDAL terlebih dahulu oleh pihak pengelola. Yang ketiga, dampak yang terjadi limbah akibat pembuangan minyak dapat mencemari tanah dan air yang ada di sekitar lokasi penambangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Besti saya Petriani. Terima kasih Besti Fitri. Jadi kami lanjutkan untuk rumusan masalah yang kami ambil. Fokus masalah yang kami ambil ini adalah terjadinya kerusakan parah di daerah tersebut. Nah, berdasarkan fokus permasalahan yang kami ambil, alasan kami dalam memilih solusi ini berdasarkan beberapa referensi. Di sini ada beberapa referensi, yaitu dari izin lingkungan menjamin perintegrasian pertimbangan perlindungan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen AMDAL atau dokumen UKL UPL dalam rencana usaha dan atau kegiatan yang menjadi dasar penerbitan izin usaha atau kegiatan. Untuk solusinya saya serahkan pada Besti Nina untuk menjelaskan. Oke, terima kasih kepada Fajriani. Untuk solusi yang ambil berdasarkan permasalahan dari artikel ada 3. Yang pertama, menutup pertambangan minyak yang ada, kemudian tidak memberikan izin melakukan pertambangan sebelum mengurus surat izin AMDAL. Terus yang terakhir adalah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan minyak terkait dengan adanya AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Eva. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Jadi kelompok kami memutuskan solusi yang paling tepat adalah memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang melakukan penambangan minyak terkait AMDAL. Hal ini penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi, pentingnya menjaga lingkungan di tengah terjadi eksploitasi sumber daya alam harus tetap memperhatikan lingkungan. Sebab apabila lingkungan sudah tercemar, maka dampaknya akan jauh lebih buruk lagi. Begitu presentasi dari kelompok kami, Ibu. Oke, ada tanggapan dari kelompok A untuk kelompok B? Ada, Bu. Oke, silahkan Nak Ulan. Nih teman, kalau seandainya AMDAL itu diabaikan, apakah ada dampak dan apa yang akan terjadi? Oke, kelompok B silahkan dijawab. Saya coba menjawab ya Ibu pertanyaan dari Oke, Ulan. silahkan Nak Nina. Iya, seperti yang kita tahu ya bahwa tujuan AMDAL itu kan adalah menjaga segala bentuk kemungkinan dampak dari suatu usaha atau kegiatan sehingga kegiatan bisnis yang dilakukan itu tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan, mencegah dari pencemaran dan juga kerusakan lingkungan, menghindari konflik dengan masyarakat sehingga kalau misalkan kita lihat tadi itu peran-peran yang dimiliki oleh AMDAL sangat penting gitu bagi sebuah usaha. Makanya kenapa sebuah usaha maupun mau apapun gitu harus punya perencanaan yang tepat mengenai AMDAL-nya sendiri. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali presentasi kelompok B. Kita beri aplaus untuk kelompok B. Oke, baik. 2 kelompok sudah maju dan semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing dan semuanya sudah bagus saya rasa karena sudah bisa menyampaikan pendapat maupun merumuskan masalah hingga membuat keputusan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini kita apa ya yang bisa kita ambil? Bu. Oke, silahkan. Jadi kesimpulan setelah kita mendapatkan materi dan diskusi tadi bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia ini diperbolehkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, akan tetapi kita tetap memikirkan pembangunan berkelanjutan. Artinya kita memanfaatkan eksploitasi sumber daya alam itu dengan mementingkan keadaan lingkungan sekitar agar tidak terjadi kerusakan. Itu, Bu. Ya, bagus sekali. Ada lagi mungkin? Saya, Bu. Oke, silahkan.
Jadi pembangunan berkelanjutan harus terus dilanjutkan supaya anak cucu kita nantinya juga dapat menikmati sumber daya alam yang tersedia di bumi ini, Bu. Oke, bagus sekali kesimpulan yang kita ambil bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan pembangunan Bu. berkelanjutan. Oke. Assalamualaikum, Umi. Alia dijemput sama siapa biasanya? Dijemput sama itu terakhir Mbak Indah. kita evaluasinya bisa di barcode ini ya sama di Itu ininya saudaranya Kakak Bila, saudaranya Mama Bila. linknya di Mute dulu yang lain. Jangan mute. Bulan. Oke, gitu ya. Jadi jangan saling contek, dikerjakan sendiri dengan jujur. Ya, baik, Bu. Oke, jadi refleksi kita pembelajaran dari yang telah kita dapat hari ini apa ya? Bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran kali ini? Senang, Bu, karena senang, setelah oke. belajar ini bisa menambah wawasan tentang sumber daya alam dan pengelolaannya. Bagus sekali. Kemudian Ya, Bu, ya? kalau saya sedih, Bu. Sedih, kenapa? Iya, Bu, karena begitu banyak kerusakan yang ditimbulkan akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak baik. Oh, gitu. Oke, jadi masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri. Yang terakhir, bagaimana manfaat apa yang kalian dapat setelah pembelajaran ini? Saya, Bu. Oke. Kita harus lebih menghargai alam dan berusaha untuk mengelola alam dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi pencemaran lingkungan, Bu. Ya, bagus sekali. Ada yang lain mungkin? Saya, Bu. Oke, silahkan. Sumber daya alam yang digunakan secara terus-menerus namun tidak bisa diperbaharui, lama-kelamaan akan berkurang dan dapat punah sehingga kita tidak bisa memanfaatkannya. Oke, jadi dalam pemanfaatannya kita harus bijak, Bu. Ya, benar, harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada supaya anak cucu kita nanti bisa menikmatinya juga. Nah, jadi kita tutup pembelajaran kali ini dengan ayat dari Ar-Rum ayat 41 di mana yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena manusia supaya Allah kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka dan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi tinggal kita yang memilih mau terus melakukan kerusakan di muka bumi ini atau kita manfaatkannya dengan bijak. Nah, untuk pertemuan berikutnya jangan lupa dipelajari tentang ketahanan pangan ya. Kita sudah masuk bab berikutnya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, Bu. Tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.